Kalian sih bikin kepo. Hahaha, tenang Del. Anaknya sih kelihatan baik, cuma kerjanya itu loh kaku, monoton. Terus orangnya tuh kurang adaptasi sama karyawan di sini. Makanya banyak yang gak suka. Cantik ya. Satu hal yang membuat Delisa sangat kepo. Bukannya ia tidak percaya dengan Arthur. Dia hanya tidak suka kalau ada yang keganjengan sama suaminya. Lumayan sih, tenang. Masih cantikan lo kok. Elisa berdecak melihat Syakwa yang tertawa bahagia. Dia nggak keganjengan kan? Gak tahu sih. Cuma anaknya tuh emang kurang bergaul sama karyawan di sini. Mainnya tuh cuma sama temen dia doang. Temen? Iya, jadi pas si Fatin resign dadakan, pas pula lagi interview calon penggantinya si Stefani. Nah, terus karena Fatin gak bisa menunggu lama, jadilah sekalian nyari sekretaris dan dia yang terpilih. Delisa memang sudah mendengar ceritanya. Fatin harus buru-buru resign karena nenek pacarnya sakit keras. Dan permintaannya adalah ingin melihat cucu kesayangannya tuh cepat menikah. Jadi sebelum operasi jantung, neneknya ingin melihat Fatin dan pacarnya menikah. Masalahnya itu, pacar Fatin itu adalah bule asal Australia. Jadilah agak ribet semuanya. Delisa, oh my god, teriak. Teriakan heboh terdengar saat lift terbuka, menampakkan trio sales counter sekaligus sahabat pergibahannya. Mereka berlarian ke arah Delisa, kemudian memeluk ibu hamil itu dengan erat. Makin semok aja lu Del, buset. Namanya juga lagi hamil mbak, balas Delisa kepada Santi. Ngapain lo di sini? Tanya Mita. Mau makan siang sama suaminya. Biasa, lagi pengen ngebucin dia. Ucap Syakwa yang langsung mendapat tepukan dari Delisa. Iya, Pak Arthur lagi keluar tuh sama sekretaris barunya. Iya, tadi dia bilang lagi ada di jalan. Ya udah, kalau gitu ikut ke kantin aja yuk bareng kita. Itu memang salah satu tujuan gue sih ketemu sama kalian. Yuk, cus. Ucap Delisa mengiyakan ucapan Claudia. Mereka pun berjalan menuju kantin. Oh ya, Denny mana? Lagi dicegah tuh sama Bu Angel. Biasalah, jelas Mita. Mereka duduk di bangku yang membuat Delisa merasa bernostalgia. Meja kebesaran mereka untuk menggibah dan juga saksi saat Delisa makan sambil menangis saking kesalnya. By the way, udah berapa bulan? Jalan jalan 6 bulan, Mbak. Cewek apa cowok? Tanya Sati lagi. Belum tahu. Setiap dia USG nggak kelihatan mulu. Jadilah kita sepakat buat nggak tahu sampai lahiran. Wow, bukannya laki lo bilang pengen tahu banget ya? Nah, itu dia. Terus malah dia tuh yang ngide buat main tebak-tebakan. Kalau dari bentuk perut lo yang bulat gitu biasanya jadi cowok sih, ucap Mita. Tapi kalau ngelihat aura Delisa kayaknya tuh cewek. Keluar banget aura ibu hamil lo Del. Sambung Santi membuat Delisa tersipu senang. Gue dulu pas hamil pertama bulat, pas keluar cewek, ucap Claudia. Ya, kita tunggu aja pas lahirannya nanti. Delisa mengelus perutnya. Ia merasa senang, bahagia, ada kehidupan yang sedang tumbuh di rahimnya. Jadi udah nyiapin nama. Delisa menggeleng kecil. Belum sih, masih nyari-nyari. Gak nyangka gue Del, lo yang dulu barbar banget sama Arthur, sekarang malah lagi mengandung anaknya. Ucap Claudia kemudian mereka tertawa. Lisa juga tidak menyangka akan hal itu. Iya, mana dulu sering nyumpahin Pak Arthur jadi bujang lapuk lagi. Rasanya baru kemarin deh lah, Del, lo uring-uringan terus bilang, kasihan banget ya istri Pak Arthur nanti punya suami modelan begitu. Gak taunya kena tulahnya. Udah deh guys, jangan buat gue malu deh. Mereka makin tertawa. Kapan lagi kan bisa bernostalgia begini? Oh ya, Fatin gak masuk ya hari ini. Ya, dia lagi ngurus apa lagi tuh buat persiapan pernikahannya yang dadakan itu. Makanya laki lo pergi sama sekretaris barunya.
jelas Santi. Jujur sih gue gak suka sama dia, asli deh. Merasa berkuasa banget dia. Cuma sekretaris padahal Delisa aja yang udah bangkotan jadi sekretarisnya Pak Arthur dulu kagak sampai begitu. Emang dia gimana? Tanya Delisa yang penasaran. Ucapan Mita membuat dia jadi semakin kepo. Bukannya mau cemburu ya. Dia cuma mau tahu perempuan seperti apa yang akan menempeli suaminya. Setiap gue mau ketemu sama Pak Arthur nih, pasti dia bilang, Pak Arthurnya lagi gak bisa diganggu. Asli deh, padahal urusan gue tuh penting banget. Dia malah nahan-nahan gue gak boleh masuk. Tahu sendirilah lo, laki lo tuh kalau lagi bersemedi di dalam ruangan suka lama buka chatnya. Iya, itu kebiasaan Arthur saat ia sedang fokus merencanakan program marketing atau akan launching produk baru. Tadi dia kena omel sama Pak Arthur tuh. Ucap Syakwa membuat mereka saling lihat. Hah? Gara-gara? Ya gara-gara data penjualan persales belum sampai ke Pak Arthur. Terus dia bilang, bagian admin Pak yang belum kasih, siap-siap aja ya Mbak Claudia yang kena. Claudia menegak ST-nya. Selaku kepala sales counter, jelas ia akan kena siraman rohani. Bangke emang. Enggak tuh si Sandra, enggak si Ale tapi pas selokan. Bikin emosi aja kerjaannya. Melihat teman-temannya mendumel, Delisa malah tertawa sendiri. Entah kapan terakhir ia merasa stres karena pekerjaannya. Padahal dulu itu sangat menyebalkan. Kenapa ia jadi rindu masa-masa mengutuki Arthur dengan sumpah serapahnya. Tapi dia gak keganjenan kan sama laki gue. Ya, hari ini yang amat sangat Delisa ingin tahu, awas aja kalau sampai iya. Kalau itu gak tahu sih Del, kalau dia peka seharusnya enggak ya. Lagian laki lo pakai cincin begitu. Mustahil juga enggak tuh kalau Pak Arthur udah punya pawang. Secara kisah lo sama beliau udah setenar itu di kantor, jelas Santi. Tapi dia baru seminggu kerja sih. Bisa jadi dia belum tahu. Tuh orang kan gaulnya sama makhluk itu doang, sambung Syakwa. Au deh, yang jelas gak akan gue buat mudah hidup tuh orang kalau ngehambat kerjaan gue. Mereka masih bercerita soal kekesalan mereka kepada dua karyawan baru yang baru saja masuk. Tapi seolah tahu semua tentang pekerjaan di kantor ini. Belum aja mereka mencicipi diamuk Arthur. Atau lebih buruk lagi kalau mood suami Delisa itu sedang jelek. Ia akan melempar file berkas ke tong sampah. Handphone Delisa bergetar dengan nada khusus yang sangat ia kenali. Ia mengambil handphone dari dalam tas. Panggilan video call dari Arthur. Ia tak mengangkatnya dan malah mengirim pesan. Nanti dulu ya mas video callannya. Lagi ngapain? Delisa menahan senyum. Kalau sudah mau video callan begini berarti suaminya sudah di kantor dan mau makan siang di ruangannya. Delisa berjalan bersama dengan teman-temannya. Jam istirahat sudah berakhir. Syakwa memeluk Delisa kemudian mengelus perutnya. Mereka naik ke lantai yang berbeda. Selamat bekerja ya gengs. Oke bu bos. Selamat makan siang. Yakin gue yang lo bawa udah dingin semua. Ucap Mita yang sudah duduk di meja kerjanya. Hahaha, rapopo, dia bakal makan apa aja yang gue bawain. Bucin, ejek Santi. Delisa berlalu berjalan ke ruangan yang sudah amat sangat lama tidak ia datangi. Beberapa kali ia papasan dengan karyawan yang ia kenal, dan mereka bertegur sapa. Syukurnya orang yang dulunya sering menjulitinya sudah pada menghilang. Ia melihat dua orang sedang bercakap-cakap di mantan meja kerjanya. Tak banyak yang berubah dari tempat ini. Dua orang ini pasti Sandra dan Aleta, si karyawan baru. Selamat siang, sapa Delisa sembari tersenyum. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ucap seorang gadis berambut tergulung rapi. Delisa yakin orang ini adalah Sandra.
karena tampilannya lebih rapi dibandingkan gadis satunya yang asyik memainkan handphone. Padahal sudah lewat jam makan siang. Saya mau bertemu dengan Pak Arthur. Beliau ada? Sandra melihat ke arah ID card yang tergantung di leher Delisa. Pak Arthur lagi gak bisa diganggu, ucap gadis yang Delisa sangka bernama Aleta. Ia terlihat tidak sopan, bahkan bicara tanpa menoleh pada Delisa. Kalau aja Delisa masih kerja di sini, sudah ia sembur orang itu karena tak sopan macam ini. Ibu ini siapa ya? Tanya Sandra dengan sopan. Delisa pikir Sandra searogan yang teman-temannya katakan. Malah si Aleta yang jauh lebih arogan. Pantas sih kalau geng gibahnya itu kesel. Saya Delisa, mendengar ucapan Delisa, Sandra terlihat agak kaget. Maaf, Delisa mantan sekretarisnya Pak Arthur. Delisa tersenyum kemudian mengangguk kecil. Aleta berdiri melihat tampilan Delisa. Oh, jadi ini nih, mantan sekretarisnya Pak Arthur yang katanya kerjanya bagus itu. Ucap Aleta dengan nada membuat emosi, sampai membuat Delisa menggertakkan giginya. Sabar. Ucap Delisa dalam hati sembari mengelusi perutnya. Ia melihat Delisa dari ujung kaki sampai ujung kepala, seolah sedang menilai penampilan Delisa. Maaf Bu, kalau boleh tahu ada perlu apa ya sama Pak Arthur? Delisa bersyukur Sandra jauh lebih sopan daripada manusia jadi-jadian yang ada di sampingnya. Saya mau makan siang sama Pak Arthur. Aleta berdecak. Ngapain mau makan siang sama Pak Arthur? Lagi hamil juga. Jangan keganjenan deh. Mata Delisa membulat. Ia yakin seyakin-yakinnya. Orang ini pasti masuk lewat orang dalam. Kalau tidak, pasti attitude-nya jauh lebih baik dan akan menjaga sikap karena tidak ada backingan. Kenapa sih dia selalu aja bertemu dengan orang modelan begini? Apa dosa Delisa ya Tuhan? Delisa menarik nafas dengan dalam. Kayaknya setelah saya keluar dari perusahaan ini, karyawannya makin rusak ya. Apa kamu bilang? Sergahnya tidak terima. Delisa sebenarnya tidak mau meladeni karena ia sedang hamil dan terlebih ia tidak mau membuat masalah. Kita baru pertama bertemu dan kamu sudah bersikap tidak sopan. Aleta seperti akan berucap lagi, namun Sandra lekas menengahi. Maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Teman saya lagi nggak bagus moodnya. Itu bukan alasan untuk bersikap tidak sopan ya. Jadi suami saya ada atau enggak di dalam? Ucap Delisa membuat mereka berdua saling pandang. Suami? Iya, suami saya, Arthur Bagaskara Putra. Harus banget nih saya telepon dia, terus bilang apa yang terjadi saat ini. Mereka saling pandang, kaget dengan ucapan Delisa. Maaf Bu, saya... Belum Sandra selesai bicara, Delisa sudah menginterupsi. Ia tersenyum memperlihatkan layar ponselnya. Halo Mas, ucap Delisa mengangkat panggilan video call dari Arthur. Kamu di mana? Kening pria itu nampak berkerut. Di depan ruangan Mas, tapi nggak diizinin masuk nih. Katanya Mas lagi sibuk, nggak bisa diganggu. Delisa melirik kedua orang itu yang saling pandang dengan wajah yang tegang. Aleta nampak ingin melarikan diri. Tak lama pintu terbuka menampakkan Arthur yang menatap dengan wajah yang bingung. Ia tak tersenyum, sedang dalam mode Pak Arthur. Delisa mengangkat paper bag di tangannya. Makan siang. Masuk, ngapain kamu di situ? Delisa melirik lagi pada dua orang di depannya yang berwajah tegang. Arthur melihat ke arah Aleta. Kamu ngapain di sini? Sekarang sudah jam masuk kerja. Aleta menunduk dan buru-buru pamit. Delisa tersenyum melihat ke arah Sandra. Tak ada masalah memang dengan sekretaris baru suaminya itu. Yang bermasalah itu justru yang satunya tuh.
Arthur mengambil paperback di tangan Delisa dan dengan hati-hati menggiring Delisa masuk. "Kamu kok nggak ngabarin mau kesini sih?" ucap Arthur begitu mereka duduk di sofa. Delisa memperhatikan sekeliling dan tak banyak hal yang berubah. Hanya sofa saja yang sudah diganti. "Mendadak aku pengen makan siang bareng Mas." "Terus kesininya sama siapa?" "Sama Aris. Tadi dia mampir ke rumah terus ngasih kado dari dia." Delisa mengelus perutnya. Arthur menatapnya dengan senyum. Berbeda dengan raut wajahnya tadi. Entah kenapa Delisa jadi bersyukur. Arthur jarang tersenyum pada sembarangan perempuan. "Mas udah makan siang?" Pria itu menggeleng. Delisa tahu Arthur pasti sedang menunggunya untuk video call. "Mas pesan apa?" tanyanya menanyakan makan siang Arthur. "Fast food kayaknya, seperti biasa." Delisa manyun. Ini loh suaminya kebiasaan. Kalau lagi nggak disangui bekal, pasti pesannya fast food. Ayam goreng di depan kantor. "Tadi kenapa di depan?" Akhirnya suaminya yang sejak tadi khusyuk makan pun bertanya. "Mas kok nggak ngomong sih kalau ada sekretaris baru?" Arthur mendongak melihat ke arah Delisa. "Loh, Mas belum bilang ya?" Jawabnya dengan santai, seperti biasa. "Belum ih." "Yaudah, ini kan udah tahu." "Tuh kan kebiasaan," ucap Delisa dalam hati. "Itu yang namanya Aleta nyebelin banget sih. Terus sekretaris baru Mas juga. Bagus sih kayak profesional. Tapi kalau setiap ada yang datang tuh dia bilang Mas sibuk gak bisa diganggu. Ya bisa keteteran kan kerjaan orang." "Teman-teman kamu bilang gitu." Ups, Delisa keceplosan. "Iya, pada ngeluh. Mau ketemu Mas susah banget. Udah kayak mau ketemu pejabat." Arthur tak bersuara dan mengambil ponselnya. Ia mengetik sesuatu kemudian melanjutkan makanannya. Delisa duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Arthur tadi meminta Delisa menunggu sampai ia pulang kerja biar bisa pulang bersama katanya. Bahkan suaminya itu bilang kalau Delisa mau tiduran bisa ke ruang kesehatan. Wah, sekali bukan? "Mau kemana?" tanya Arthur begitu melihat Delisa yang bangkit dari duduknya. "Ke toilet, biasa, beser." "Hati-hati." "Iya, cuma ke toilet kok, bukan mau main jauh." Delisa keluar namun tidak menjumpai Sandra yang seharusnya duduk di meja sekretaris. Ia tersenyum begitu melewati ruang kerja sales. Rasanya ia kangen banget dengan suasana ini.